Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fairuz Sarahab dengan NPM 17010220023. Hari ini saya akan meresum 6 video yang telah diberikan oleh dosen kami, Dr. Heri Wibowo, sebagai bentuk penugasan atas mata kuliah psikologi sosial. Untuk temanya sendiri, kami akan meresum social marketing, di mana video ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Yang video pertama itu akan memberikan konsep terhadap pemahaman tentang social marketing. Yang kedua adalah bagaimana psikologisasi sosial dan pembangunan sosial berkontribusi dalam pemasaran sosial. Untuk video ketiga dan keempat, videonya masih berkesinambungan, di mana di sini lebih difokuskan untuk merealisasikan social marketing diperlukan proses-proses perencanaan social marketing. Lalu video kelima membahas pemasaran sosial di sekitar kita. Lalu video terakhir adalah inspirasi pemasaran sosial. Oke, kita akan lanjut ke bagian video pertama. Di sini kita akan membahas apa sih definisi social marketing itu sendiri. Definisi social marketing didefinisikan pula sebagai penggunaan teknik dan metode pemasaran untuk memengaruhi individu agar secara sukarela dapat menerima, menolak, memodifikasi, dan juga meninggalkan perilaku tertentu demi kebaikan bersama atau juga kebaikan masyarakat. Secara esensial, social marketing sendiri diartikan sebagai bagaimana kita sebagai individu dapat menjual perilaku tersebut. Perilaku tersebutnya sudah seperti saya katakan, di mana ada 4, yaitu menerima, bagaimana individu dapat menerima perilaku-perilaku baru yang ada di masyarakat dan ditanamkan ke diri mereka. Lalu yang kedua adalah menolak, di mana individu dapat menolak segala potensi perilaku buruk. Lalu yang ketiga, memodifikasi, yang artinya perilaku yang ada di individu tetap dipertahankan namun lebih dikembangkan ataupun disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Lalu yang terakhir, meninggalkan. Nah, di sini social marketing itu diarahkan supaya subjek meninggalkan perilaku yang sudah ada sejak lama. Sebagai contoh adalah individu pelan-pelan meninggalkan kebiasaan buruk seperti merokok. Lalu dalam mencapai tujuannya untuk membangun perilaku yang lebih positif, social marketing itu memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama, membangun perilaku positif yang baru. Yang kedua, menyebarluaskan kebaikan yang sudah ada ke masyarakat yang lebih luas. Lalu yang ketiga, meluruskan perilaku yang sudah keliru. Yang keempat, memprediksi potensi keburukan di masa depan supaya dapat diantisipasi. Lalu bagaimana kontribusi pembangunan dalam social marketing? Kontribusi pemasar sosial juga dapat mengangkat pembangunan. Hal ini dapat dilihat melalui kehadiran pemasar sosial untuk mengisi pembangunan sebagai super team, di mana indikasi super team dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpikiran yang sama. Yang kedua, bervisi yang sama. Yang ketiga, bergerak menuju ke arah yang sama. Lalu yang keempat, mengisi dimensi-dimensi pembangunan yang belum sempurna. Oleh sebab itu, super team biasanya berasal dari mahasiswa. Hal ini diperuntukkan untuk mahasiswa karena mahasiswa cenderung dapat mengeluarkan kreativitas sekaligus menjadi peluang bagi mereka untuk mengisi waktu yang produktif di kalangan anak muda untuk hal-hal yang positif. Selain itu juga, pemasaran sosial juga menawarkan kesempatan untuk berkolaborasi dan bersinergi antara bidang ilmu untuk membangun gerakan pemasar sosial. Jadi katakanlah jurusan ekonomi dan jurusan yang lainnya berkolaborasi untuk membangun sinergi sebagai bentuk gerakan pemasaran sosial. Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam social marketing, karena hal ini dapat juga mereka terapkan kepada ilmu yang telah mereka pelajari serta mendorong literasi positif terhadap teknologi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa hal seperti penyusunan, perencanaan social marketing. Hal ini dapat dilakukan melalui tahap pertama, yaitu mempertanyakan hal-hal dasar landasan aksi sosial ini. Yang pertama, where are we? Untuk mengetahui posisi pembangunan perilaku dalam social marketing, yang perlu dilakukan adalah kita mempertanyakan dulu fokus program kita ini ke arah mana. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dari program aksi ini. Yang ketiga,
dia menganalisis SWOT atau biasanya dikenal sebagai kekuatannya, weakness-nya atau kelemahan, peluang, opportunities, dan juga potensinya itu perlu dianalisis. Yang keempat, kita akan mereview segala bentuk benefits yang kita dapat. Lalu yang kedua, kita perlu mempertanyakan ke arah mana aksi sosial ini. Untuk itulah kita juga harus merencanakan yang pertama, siapa target dari audiens ataupun social marketing ini. Yang kedua, tentukan juga goals-nya. Yang ketiga, kita harus menganalisis target yang kita tuju dan juga bagaimana kompetisinya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mencapai hal tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu memperhatikan 4 hal. Dari segi biaya, tempat, produk-produk apa yang kita aksikan. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita mempromosikan aksi sosial kita agar sampai ke audiens. Lalu yang keempat, bagaimana kita untuk tetap fokus konstan menggencarkan pemasaran sosial ini. Oleh sebab itu diperlukan program-program evaluasi, pemantauan, monitoring selama program agar berjalan dan memastikan pergerakan tetap dalam sasaran dan tidak berbelok. Lalu berikutnya ada sedikit insightful di mana social marketing sendiri ini ternyata banyak di sekitar kita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tema yang dibawakan video ini adalah pemasaran sosial di sekitar kita. Dijelaskan pula di video ini bahwa individu sebagai agen pemasaran sosial harus lebih menajamkan kepekaan sosial mereka terhadap lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar merupakan wadah inspirasi dan aksi-aksi di mana kita akan memasarkan aksi sosial tersebut guna membangun manfaat yang berdampak. Nah, oleh sebab itu, untuk melancarkan aksi-aksi tersebut diperlukan juga inspirasi pemasaran sosial. Nah, untuk itulah dalam menyampaikan pesan yang baik, biasanya individu harus menyampaikan dalam bentuk visual seperti gambar, poster yang sifatnya mengajak. Hal tersebut dilakukan agar orang-orang termotivasi dan juga merasa ingin ikut gitu. Biasanya pesan yang baik dikukus dengan kalimat yang padat, jelas, kuat, dan dapat diterima masyarakat. Dan direpresentasikan pula melalui visual agar dapat dinikmati masyarakat. Sehingga dibutuhkan kreativitas dalam proses pembuatan penyampaian pesan yang akan disampaikan. Sekiranya itulah materi yang akan saya resum dan saya tangkap melalui 6 video tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah social marketing bisa dimulai melalui kita sendiri sebagai mahasiswa, dan social marketing sendiri tidak memerlukan wadah ataupun tempat-tempat yang sulit itu. Karena jika kita peka sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa sosial, kita dapat menajamkan kepekaan sosial kita dan kita akan melihat bahwa di lingkungan sekitar kita juga merupakan potensi atau wadah untuk mencari inspirasi ataupun tempat kita untuk membencarkan aksi sosial. Dan sebagai mahasiswa, ada baiknya ini menjadikan kita peluang dan juga kita mengkontribusikan aksi sosial kita melalui ilmu yang telah kita pelajari di kuliah gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.